Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ikar Mustika Suara, di channel Opti Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mm, radio data untuk kebutuhan IoT atau SCADA system. Eh, ini ada permintaan dari rekan kita ya untuk membahas eh, tentang radio data ya. Radio data untuk keperluan IoT ya atau SCADA system. Baik, kita bahas tentang IoT-nya dulu ya. Jadi IoT itu adalah aplikasi untuk membaca sensor-sensor ya. Jadi ini dibuat untuk keperluan industri. Misalkan di perkebunan ada sensor api ya untuk mendeteksi kebakaran ya. Mungkin kalau di PDAM ada sensor kekeruhan ya untuk produksi air bersih dan sebagainya lah gitu. Jadi ini adalah aplikasi untuk memonitor data-data sensor. Aplikasi-aplikasi IoT rata-rata di jalannya di internet ya. Makanya aplikasi ini disebut Internet of Things. Jadi segala sesuatu yang bisa dikerjakan di dalam internet. Sebetulnya aplikasi sejenis ini sudah ada sebelum internet, namanya SCADA ya, SCADA system. Jadi aplikasi SCADA itu sama, dia aplikasi yang bisa membaca ya, menampilkan di dalam dashboard dari data-data sensor. Nah, kebanyakan ini digunakan di industri. Contohnya misalkan di migas ya. Banyak SCADA system yang dipakai di sana. Misalkan untuk membaca sensor-sensor dari sumur bor gitu ya. Itu ya harus dibaca, ditampilkan di dashboard agar ketahuan produksinya ataupun sumur-sumur yang sudah tidak produksi. Juga contohnya misalkan di PLN juga ada ya gitu, itu SCADA ya untuk monitor atau mengontrol switch yang ada di gardu. Nah, sensor-sensor ini ya datanya kan dikumpul di satu board ya, board namanya RTU ya. Jadi dari RTU ini butuh komunikasi ke arah dashboard. Nah, saat ini biasanya komunikasinya menggunakan banyak macam ya, GSM, fiber optik ya, satelit, bisa juga radio link atau radio data atau radio LoRa. Nah, ketika ada kebutuhan aplikasi IoT atau SCADA di area-area yang terpencil ya, yang blank spot ya, yang tidak ada GSM, maka di sana itu ya tidak mungkin menggunakan GSM karena tidak ada GSM ya. Jadi kemungkinannya hanya satelit atau radio. Nah, mungkin kalau di darat ya lokasinya itu fix ya, kita bisa menggunakan satelit yang fix ya. Jadi mungkin murah lah gitu ya. Nah, kalau di laut ya ataupun area yang bergerak gitu ya, mungkin satelitnya ya satelit yang fix tidak bisa ya, mungkin ya harus satelit yang mobile ya seperti Turaya atau Inmarsat ya. Itu mungkin lebih mahal ya daripada satelit yang fix. Nah, untuk lebih efisien, misalkan kalau jangkauannya hanya untuk sampai ke darat saja ya, tidak jauh ke luar pulau, maka bisa menggunakan media komunikasi radio. Nah, oke. Jadi
eee, aplikasi IoT atau SCADA sistem ya, yang menggunakan media radio ya. Nah itu, saat ini, sangat populer ada 2 radio ya, 2 tipe ya. Jadi, ada radio LoRa ya, Lorenz ya, dan radio data ya, yang populer disebut radio SCADA. Nah, sebetulnya ini sama-sama saja gitu kan ya, itu, secara sistem radionya sama ya, itu dua-duanya adalah modem radio. Cuma yang membedakannya adalah LoRa itu kan, free license ya, jadi powernya itu, di bawah 10 miliwatt ya, paling adapun yang besar tuh 25 miliwatt. Nah, sehingga ya dengan, power yang kecil sekecil itu maka dia free license. Kalau radio data, ya dia lebih besar ya. Jadi rata-rata itu, 10 sampai 30 watt. Nah, eee, selanjutnya, nah kalau kita lihat dari datasheet LoRa ya, nah di sini LoRa itu, eee, rata-rata menggunakan 14 dBm atau 25 miliwatt ya. Yang menarik adalah, eee, radio seperti LoRa ini yang kecil ya, power-nya, ini diklaim bisa, jangkauannya itu bisa lebih dari 10 kilometer line of sight. Nah, jadi tidak ada hambatan, dia bisa lebih dari 10 kilometer. Nah, tentu saja, ini kayaknya, kurang begitu yakin ya, karena radio sesederhana ini mungkin dia punya sensitivitas dan selektivitas yang kurang baik ya, sehingga dia mudah terinterferensi. Nah, jika, di Indonesia itu, LoRa itu dialokasikan pada frekuensi 915 ya, dekat dengan GSM yang puluhan watt ya, di atasnya di 925, 930 ada GSM, atau di bawahnya itu 9850 juga ada GSM, dan radio trunking yang powernya rata-rata 50 sampai 100 watt. Jadi, radio yang sesederhana ini kemungkinan, akan terinterferensi sehingga mungkin tidak akan bisa menjangkau jarak jauh. Kecuali kalau situasinya sangat ideal ya, propagasinya ideal, misalkan di tengah laut, kemungkinan bisa menjangkau jarak 5 kilo. Nah, sedangkan kalau radio data ya, dari dulu itu sudah ada. Jadi radio data ini, sama seperti radio amatir, radio orari, cuma dia ada fasilitas untuk data. Di sini saya, contohkan adalah pilih radio data dari TAIT ya. Jadi TAIT itu sebetulnya radio yang sering dipakai ngebrik ya. Tapi dia itu radionya, buat voice ya, standar militer tapi ada fitur untuk, data. Jadi, radio TAIT ini adalah radio, ada di band PHF atau UHF ya. Sebetulnya ini radio analog yang powernya, antara 30 sampai 50 watt. Cuma keunikannya radio TAIT ini punya interface serial ya, serial, yang di dalamnya ada modem MSK. Jadi, interface serial ini bisa dipergunakan untuk, eee, kirim data. Nah, jadi, saya akan membandingkan, radio modem LoRa dengan, radio modem data, dengan, jenis TAIT ini. Dan saya akan menggunakan, antena Omni ya di radio base, juga di, remote-nya menggunakan antena Omni yang, mobile ya, yang biasa dipasang di mobil. Oke, selanjutnya kita akan coba, eee, radio LoRa dulu ya. Jadi saya pasang radio LoRa, saya tes di jarak pendek dulu. Saya sambungkan radio base LoRa-nya ke Raspberry untuk mendapatkan informasi dari, temperatur, Raspberry. Kita coba tes. Nah, jadi, eee,
setelah dipastikan ya bisa jalan ya, selanjutnya akan saya coba di jarak yang lebih jauh. Nah, dari pengetesan LoRa ini sebetulnya tidak dapat, mendapatkan jangkauan yang lebih dari 300 meter. Di bawah 300 meter itu, setelah saya coba itu tidak bisa berkomunikasi ya. Padahal, dicobanya itu di tempat terbuka ya, harusnya ya tempat terbuka, tidak ada gunung, tidak ada batu ya, line of sight ya. Nah, selanjutnya, saya tes radio data ya, radio taid, dan saya pastikan, parameternya sudah sesuai ya. Saya coba tes dengan, aplikasi Putih Terminal, saya kirim data dari, radio 1 ke radio 2 juga sebaliknya. Saya kirim teks, ya saya copy dari file, saya kirim lewat Putih juga sebaliknya, ya dari sisi, radio kedua juga saya copy dari file teks, terus saya, tempelkan di, radio kedua. Nah, seperti ini ya. Jadi dua-duanya bisa menerima, bisa mengirim dan menerima data. Nah, sudah dipastikan oke. Lalu radio taid ini saya coba sambungkan ke Raspberry ya. Jadi ini yang radio base, serialnya ke Raspberry dan antenanya ke antena ekstra ya, antena Omni Diamond X300. Nah, ini interface serialnya ya. Saya pakai konverter ke DB9 karena radionya itu DB26. Nah, jadi menggunakan DB9 lalu masuk ke USB serial ya, masuk ke Raspberry. Nah, selanjutnya saya pastikan dulu bahwa si Raspberry itu ya bisa kirim data teks temperatur ya dari CPU. Dikirim dari radio 1 ke radio 2 ya. Dan dari radio 2 langsung ditampilkan di display laptop ya. Nah, langsung saya coba di tempat yang lebih jauh. Nah, setelah dari hasil uji coba, saya coba di luar di tempat terbuka, radio taid ini cukup jangkauannya cukup jauh ya. Jadi bisa di atas 25 km ya. Karena saya coba di kota Bandung ya, jadi antar gunung itu sudah antara 20-30 kilo, kalau lebih dari 30 km itu berarti di belakang gunung ya, jadi sudah tidak line of sight. Jika ini dicoba di tempat terbuka yang memungkinkan lebih dari 100 kilo, karena powernya cukup kuat ya, powernya itu bisa 30-50 watt. Nah, ini saya coba menggunakan antena mobil ya, ini ya saya tesnya tuh ya, antena mobil, antena magnet ya, langsung ke radio. Nah, dari interface-nya pakai USB serial ke laptop ya. Nah, ini tampak depan dari radio taid ini, jadi kalau ada terima data dia bunyi ya. Dan sebetulnya bisa dikecilin ya volumenya ya. Kita cuma mastiin nanti ada data yang dikirim dari radio base. Nah, ini saya dashboardnya saya menggunakan laptop ya. Saya tampilkan di aplikasi Putih saja. Oke. Nah, dari hasil uji coba 2 radio ini ya, yang bisa saya tes itu dari radio LoRa, itu radio LoRa karena memang powernya kecil ya, kalau dites di perkotaan interferensinya tinggi, jadi dia hanya bisa di bawah 300 meter ya. Nah, sedangkan radio taid ini memang powernya besar ya, selektivitasnya bagus, sensitivitasnya bagus. Dari percobaan saya itu bisa mencapai di atas 25 km ya. Jadi kalau memang ada tempat lebih terbuka lagi ya, kalau di laut ya, misalkan dari pinggiran pantai, mungkin dia akan
loss sampai ke 100 kilo ke arah laut, itu memungkinkan bisa tercover. Oke, rekan-rekan. Jadi tadi adalah hasil uji coba ya, membandingkan radio data LoRa dengan radio data TAIT. Saya kira cukup jelas ya. Jadi saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya.